pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnani hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Setelah membuat heboh karena mengaku dilecehkan dan diperkosa oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari, Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Muiz itu membuat klarifikasi. Jadi ini klarifikasinya dalam bentuk video. Dia mengaku ketika membuat testimoni pada waktu itu ya, ketika dia membuat testimoni di depan sejumlah ketua-ketua partai-partai yang tidak lolos verifikasi administrasi, pada waktu itu dia dalam keadaan depresi. Maka muncullah kemudian video yang sangat menghebohkan itu. Saya Hasnaini surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnani hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. 2. Bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Terima kasih, saya Hasnaini. Nah, ini bagaimana ya? Kok berbeda sekali? Karena pada waktu itu clear ya, detail sekali dia menjelaskan kepada para ketua umum partai, dan kelihatannya kalau kita dengar suaranya pada waktu itu ada wartawan yang juga ikut mewawancarai dia. Wawancara waktu itu dilakukan di tahanan Kejaksaan Agung ya. Tapi kelihatannya itu kalau kita lihat
ruangnya itu kelihatannya di lapangan tenis ya, seperti yang tadi juga kita lihat, dia juga memberikan klarifikasi di tempat yang sama, di lapangan tenis itu. Dengan klarifikasi tersebut harusnya kasus ini kan berhenti, karena ini sifatnya delik aduan, dan tinggal ini Hasnaini lewat pengacaranya kemudian mencabut laporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena sebelumnya kan laporan itu tentang bahwa dia dilecehkan dan diperkosa oleh Ketua KPU Hasyim Asyari itu dia laporkan juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan pada waktu itu Ketua Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa sedang memverifikasi laporan itu. Nah, sementara ini saya kira bagi Ketua KPU Hasyim Asyari yang wah ini pasti dalam beberapa hari ini namanya ancur-ancuran, dia babak belur betul, bukan hanya Hasyim Asyari, saya kira termasuk keluarga besarnya yang dirugikan itu bisa melaporkan balik Hasnaini ke polisi. Namun kalau kita mencermati video tadi, video yang klarifikasi tadi, kok ada kejanggalan ya. Hasnaini menyebut bahwa video klarifikasi tersebut dia buat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Jadi, nah ini artinya, dan kemudian dia menyatakan bahwa itu dibuat setelah sebelumnya muncul videonya yang membuat heboh. Nah di sini ini kita jadi mencurigai dan jadi melihat ada kejanggalan. Padahal kalau kita runut ke belakang ya, Farhad Abbas itu pengacara Hasnaini itu melaporkan kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP itu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Pada waktu itu Farhad Abbas mengaku memiliki video, testimoni, foto, screenshot chattingan, bukti tiket pesawat ke Jogja. Ini ada nama Hasyim Asyari bersama dengan Hasnaini gitu ya. Dan kemudian tidak lama di media sosial itu juga muncul video-video testimoni dari Hasnaini yang direkam oleh Farhad Abbas. Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Halo Bang. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan atau mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Pak Iksan? Ya. Agak maju dikit Bu. Gimana Bu Hasnaini? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. September. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan ya, saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu Ayu? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan? Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara? Pada itu artinya gini Bu Hasnaini, pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Hasnaini kan? Ibu Hasnaini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua. Betul. Di bawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Bukan? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari siapa? Dari Ketua statementnya KPU? Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu, saya tidak tahu. Ya, mungkin pasti yang ada bukti fakta itu, fakta. Ya. Ini kan pileg dengan pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Hasnaini ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Hasnaini ini di tahap Hasnaini ya.
Hasna ini dari tahap pertama Partai Republik 1 ya. Republik satu. Partai Republik 1 itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan ya tidak boleh dilaporkan. Yang bekerja itu harusnya partai ini. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu. Gitu. Dengan menggunakan ini tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT. Yang pernah Bos Teh, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa ujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Mika sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu, dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang Testimoni tersebut, ini testimoni yang pertama ini ya, disampaikan di hadapan sejumlah pimpinan partai-partai yang tidak lolos verifikasi administrasi di KPU. Nah, bagaimana dengan video yang kedua tadi, yang video yang klarifikasi ya dari Hasna ini. Kalau kita cermati video tadi tampak sekali kalau Hasna ini itu membaca teks dan itu pun menyebutnya sebagai surat pernyataan klarifikasi. Penyebutan tanggal 11 Desember itu juga dia sampaikan di awal klarifikasi. Coba sekali lagi kita simak pernyataannya tentang tanggal ya, tanggal dia membuat klarifikasi itu. saya Hasna ini surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasna ini hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022 melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Sangat jelas dia menyebut tanggal 11 Desember. Menanggapi klarifikasi Hasna ini, Farhad Abbas yang waktu itu mengklaim sebagai pengacara dari Hasna ini menduga bahwa Hasna ini mendapat tekanan. Farhad itu juga mempersoalkan pernyataan Hasna ini bahwa video dibuat pada tanggal 11 Desember. Kelihatannya dia dipaksa lawyernya, itu kan menghalangi keadilan saja, ujar Farhad Abbas. Ini rupanya mungkin ada lawyer yang lain ya, dan biasa sih orang menunjuk lawyer yang berbeda gitu. Mungkin mungkin sementara bisa kita simpulkan Farhad Abbas pada waktu itu menjadi lawyer dari Hasna ini untuk melaporkan ke DKPP. Bahkan dia juga disebutkan bahwa dia akan melapor setelah DKPP pada pekan lalu, dia akan menyatakan pekan depan, artinya hari-hari ini ya, ini kan hari Senin, jadi awal pekan ini harusnya dalam pekan ini Farhad Abbas akan melaporkan kasus ini ke polisi gitu. Nah, tapi kan dengan pencabutan laporan tadi, dengan klarifikasi tadi, saya kira kasusnya ini harusnya tidak berlanjut ya. Nah, silakan Anda simpulkan sendiri apakah Hasna ini kali ini membuat surat pernyataan klarifikasi tadi dalam kondisi sadar, tanpa tekanan, dan tidak dalam kondisi depresi seperti ketika dia membuat video yang menghebohkan itu. Bagaimanapun dampak dari testimoni dari Hasna ini sebelumnya, yang testimoni panjang yang sebelumnya dengan pengantar dari Farhad Abbas tadi, itu kan sangat serius ya, bukan hanya kepada pribadi Hasyim Asyari dengan keluarganya, namun juga yang lebih serius saya kira itu kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Kan selain dia mengaku dilecehkan, diperkosa, yang juga sangat membuat geger, saya sendiri lebih menyoroti soal ini ketimbang soal pelecehan seksualnya. Hasna ini itu mengaku dia mendapat bocoran dari Hasyim Asyari bahwa Komisi Pemilihan Umum itu sudah mendesain sejak awal Pilpres 2024 itu nanti yang akan jadi pemenang adalah pasangan Ganjar Pranowo berpasangan dengan cawapresnya Erick Thohir. Dengan pernyataan itu orang kan kemudian langsung menghubung-hubungkan dengan Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi kan selama ini dianggap mempersiapkan Ganjar Pranowo itu sebagai calon
calon presiden skocinya kalau Pak Jokowi tidak bisa memperpanjang masa jabatannya, dan akibat sikap Jokowi ini kan kemudian membuat hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP Megawati, menjadi tegang. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo, itu sudah sampai dipanggil oleh DPP PDIP, mendapat teguran, dan setelah sebelumnya juga sering dipersoalkan. Jadi kok jadi pas gitu ya apa yang disampaikan oleh Hasnaini itu. Kalau dia dalam keadaan depresi kok informasinya jadi cukup apa ya, kalau dihubung-hubungkan dengan realitasnya cukup akurat gitu jadinya ya. Agar kasus ini menjadi lebih clear ya, kendati Hasnaini itu sudah mencabut keterangannya, dan saya kira nanti harusnya segera diikuti dengan pencabutan laporannya. Hasyim Asyari maupun KPU sekali lagi sebagai lembaga harusnya ini melaporkan balik Hasnaini ya. Dengan begitu kalau kasus ini bergulir ke pengadilan bisa jadi terang benderang. Mengapa penting ini? Karena bagaimanapun ini soal serius ya. KPU itu adalah menjadi lembaga penyelenggara pemilu. Hasyim Asyari itu juga ketua dari KPU, dan KPU ini adalah seharusnya menjadi sebagai lembaga yang independen, yang bisa dipercaya, dan tokoh-tokohnya juga independen dan kredibel. Nah, tapi kalau kemudian ternyata tokohnya seperti yang digambarkan oleh Hasnaini, sekali lagi kita nggak boleh menyimpulkan laporan testimoni Hasnaini sebelumnya itu lebih benar dibandingkan testimoni yang klarifikasi yang kedua. Jadi kalau digambarkan seperti testimoni sebelumnya, ini rusak betul ini lembaga ketua KPU ini, dan juga lembaga KPU, karena sudah ketua KPU-nya ternyata mudah dibeli dengan gratifikasi seks, dan sementara kemudian lembaga KPU-nya ternyata hanya digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi hasil pemilu, khususnya Pilpres. Nah, jadi dengan begitu kalau ini kemudian kasusnya bergulir ke pengadilan, kan bisa dibuat terang benderang siapa sebenarnya yang berbohong, dan sebenarnya apa sih faktanya seperti apa. Kalau tidak, saya kira ini akan terus menjadi spekulasi, dan justru ini bisa menimbulkan public distrust terhadap KPU, dan yang lebih berat lagi itu mendelegitimasi hasil dari Pilpres 2024. Dan kalau itu terjadi ya terus sampai sekarang seperti sekarang ini kan residu dari Pilpres 2019 sampai sekarang terus berlanjut, dan pembelahan yang terjadi ini juga berlanjut, dan kecurigaan orang terhadap kecurangan pemilu 2019 kan sampai sekarang masih terus berlanjut. Jadi jangan sampai, saya kira ini kan sudah menyandra kita, melelahkanlah saya kira situasi seperti sekarang ini. Jangan sampai itu berlanjut sampai tahun 2024 dan kemudian berlanjut lagi pada tahun 2029 nantinya. Saya Hersmono Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.